Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik. Ini kok hanya Mbak Dina saja yang on cam. Ayo, Mbak Inten. Kalau misal memang sinyalnya tidak mendukung, nggak apa-apa. Off cam nanti, tapi tetap harus menyimak ya. Oke. Ini kok hanya Mbak Dina sama Mbak Intan saja? Yang lain di mana? Mbak Lulu dan Mbak Irba ya, kalau nggak salah. Iya, Ibu. Itu Mbak Lulu sama Mbak Irba izin. Lagi ada kemah. Oh, oke, Kemah. Baik, pada pertemuan hari ini, Ibu izin share screen ya. Pada pertemuan hari ini, teks ulasan. Nah, Sudah, Bu. gimana Mbak Dina? Tadi suaranya putus-putus. Ini PPT-nya sudah nampak ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kira-kira. Oke, sebelumnya ini nanti kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Oke, nanti ada pengertian, ciri bahasa, dan latihan dan tugas-tugas. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar ulasan? Ayo, menurut Mbak Dina nih, ulasan itu apa? Itu, Bu. Ulasan itu membahas tentang sesuatu pokoknya. Oke, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, ini pengertian teks ulasan. Menurut Isnatun dan Farida, teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang berisi pertimbangan atau penilaian sebuah karya yang dikarang atau diciptakan oleh orang lain. Nah, menurut Dalman, ini keunggulan dan kelemahan sebuah Bilen dan Bian, sebuah karya sastra yang sebagian besar menjadi tolak ukur untuk meningkatkan sebuah karya kepada pembaca. Jadi, teks ulasan itu lebih karya sasnya dari sendiri. Teks adalah berupa film. Teks ulasan dibuat agar pembaca mendapat informasi yang menyeluruh mengenai suatu karya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Dengan review, pembaca dapat mempertimbangkan apakah karya yang diulas layak untuk dinikmati atau tidak. Membuat teks ulasan bukanlah hal yang mudah. Penulis dituntut untuk kritis, sehingga hasil ulasan tersebut nantinya dapat memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan suatu karya. Nah, jadi menilai sebuah karya atau buku atau ini apa, tujuan menilai ini adalah untuk memberitahu kepada pembaca yang lain mengenai apa, menarik tidak untuk dibaca gitu. Jadi biar pembaca yang lain itu mengetahui sebelum dibaca. Oke, kita masuk pada ciri-ciri teks ulasan. Nah, ciri-ciri dari teks ulasan sendiri itu ada strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Nah, opini di sini itu mengenai fakta-fakta yang tersaji dalam buku tersebut. Misal buku tersebut kok menarik, tapi ternyata pas dinilai itu ternyata jelek, kan itu tidak boleh. Jadi harus sesuai fakta. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek gitu. Nah, kemudian memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Kemudian memiliki nama lain yaitu resensi. Jadi resensi dan teks ulasan itu sama. Jadi kalian nggak usah bingung ya kalau misal teks ulasan ini diganti dengan resensi karena itu sama. Sama-sama menilai suatu karya. Oke, tujuan teks ulasan. Ayo, mungkin Mbak Dina bisa dibantu dibaca tujuan teks ulasan apa saja. Oke, silakan. Pertimbangan untuk pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Memberikan pertimbangan terhadap pembaca apakah sebuah karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Memberikan informasi terhadap halayak umum, terkait kelayakan
yang ada pada suatu karya, menunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah karya, memberikan informasi yang komprehensif terkait sebuah karya, dan membantu isi pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi, tujuan dari teks ulasan itu adalah tetap sesuai dengan pengertian tadi, yaitu menilai suatu karya. Nah, kenapa sih kok menilai gitu? Karena ingin memberikan informasi kepada halayak umum atau kepada masyarakat sekitar, penikmat suatu karya terkait kelayakan pada suatu karya yang disajikan gitu. Jadi, semisal ada Mbak Dina ingin membaca satu novel. Nah, tapi Mbak Dina masih ragu untuk membaca novel tersebut karena Mbak Dina masih mikir itu bagus nggak ya novelnya. Nah, mungkin Mbak Dina bisa melihat resensinya tentang buku tersebut. Jadi kalau misal Mbak Dina sudah membaca resensinya, terus kemudian tertarik untuk membaca, Mbak Dina bisa menikmati karyanya tersebut. Tapi kalau semisal menurut Mbak Dina resensinya kok tidak menarik untuk dibaca, berarti Mbak Dina bisa mungkin milih novel yang lainnya untuk bisa dinikmati, seperti itu. Oke, sampai sini paham Mbak Dina dan Mbak Intan? Paham, Bu. Oke, ini Mbak Intan diam saja, semoga tetap menyimak ya. Oke, kita lanjut pada ciri-ciri kebahasaan. Jadi, meskipun sekedar menilai, resensi itu pasti juga ada kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, contoh nih, 1, banyak menggunakan konjungsi penerangan, seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dan membawa diri dengan orang lain. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya nih, kemudian ia mencari Anwar. Kemudian kebahasan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, seperti kata karena sebab. Contohnya, lama-kelamaan Hasan cemburu, karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Nah, kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Ini ditandai dengan konjungsi, jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Contohnya bisa dilihat di layar, yaitu jangan sampai salah pergaulan, hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Oke, ayo kita ingat-ingat lagi kebahasaan tadi apa saja. Konjungsi penerangan, tadi ada apa saja nih? Yakni, yaitu. Oke, kemudian konjungsi sejak, semenjak, kemudian. Konjungsi pernyataan-pernyataan. Itu. Jangan, harus, sebaiknya. Oke, kemudian konjungsi temporal. Sejak, semenjak, kemudian, lalu, akhirnya. Dihafalkan ya, Mbak Dina dan Mbak Intan. Insya Allah, Bu. Oke. Kita coba ya untuk menelaah kaidah kebahasaan dari ini. Film 5 cm. Sudah ada yang pernah melihat filmnya? Ayo kira-kira Mbak Dina atau Mbak Intan sudah lupa. Sudah pernah? Pernah, tapi lupa. Ya, bagus. Harus ditonton lagi, banyak pembelajarannya. Oke, mungkin silakan bisa dibaca Mbak Dina dan Mbak Intan. Baik, Ibu. Ini semuanya, Bu. Mungkin kita masuk ke paragraf pertama dulu ya. Mungkin Mbak Dina bisa dibantu dibaca karena seperti masih terkendala sinyal ya. Sampai mana, Bu? Paragraf pertama, Adinda. Iya, sampai Adinda. Baik, Bu. Saya baca ya, Bu. Ya, silakan.
Judul film 5 cm. Film ini merupakan karya yang diadopsi dari novel nasional bestseller. Novel 5 cm merupakan karya Doni Dirgantoro, Rizal Matovani, kemudian menjadi sutradara pada film yang bergenre drama inspiratif ini. Film ini dirilis pada 2012. Beberapa tokoh atau pemeran utama yaitu Herjunot Ali atau Zafran, Fedi Nuril atau Genta, Denny Sumargo atau Arial, Igor Saikoji atau Lan, Ralin Shah atau Riani, dan Pevita Peach atau Adinda. Oke, nah dari paragraf pertama ini kira-kira kaidah kebahasaannya itu yang apa? Kata yang apa? Ayo, masih ingat apa tidak? Kemudian, Bu, kemudian. Kemudian, oke. Kenapa Kak kemudian? Alasannya apa? Itu masuk konjungsi temporal, menunjukkan Oke, kita lihat ya. Oke, benar sekali Mbak Dina. Jadi paham ya? Kira-kira? Insya Allah paham, Bu, kalau nggak lupa. Mungkin satu kali lagi ya. Pada paragraf ke-4. Kira-kira 1, 2, 3. 4 dan 5. Akhirnya, Bu. Akhirnya sampai Jawa. Ayo, kira-kira apa nih? Itu akhirnya menunjukkan konjungsi temporal sama dalam kurun waktu 3 bulan. Oke. Terus pada 17 Agustus. Oke. Mbak Dina malah lengkap ya jawabannya. Nah, di sini hanya dituliskan akhirnya. Nah, kurun waktu 3 bulan dan tanggal 17 Agustus itu juga termasuk. Oke, berarti sampai sini sudah paham mengenai resensi atau teks ulasannya? Insya Allah paham. Oke, insya Allah paham. Mudah ya, karena tidak terlalu banyak juga kaidah kebahasaannya, tidak seperti pada mungkin cerpen atau naskah drama, itu kaidah kebahasaannya banyak sekali. Jadi untuk resensi ini masih tergolong sedikit, jadi mudah sekali untuk dihafalkan. Oke, ini nggak usah karena sudah paham, jadi kita langsung masuk pada penugasan. Nah, nanti untuk tugas ini, silakan Mbak Dina dan Mbak Inten bisa diinformasikan kepada Mbak Irba dan Mbak Lulu karena tidak hadir ya pada hari ini. Jadi tugasnya itu adalah menelaah kaidah kebahasaan dari teks yang diberikan. Nah, nanti teksnya itu sudah Ibu kirim ke Google Classroom. Jadi nanti dibuka Google Classroom-nya juga sekalian presensi. Nah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, pertemuan selanjutnya itu berarti Jumat depan ya. Jadi, tugasnya ini 1 minggu. Nah, ditulisnya itu ditulis buku dan difoto. Gitu, paham mengenai tugasnya? Insya Allah paham, Bu. Oke, paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mbak Dina dan Mbak Intan karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga materi yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat. Oh ya, tadi kayak kalau nggak salah lupa ya berdoa ya. Oke, kita berdoa ya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Mungkin Mbak Dina bisa dibantu pimpin doa. Baik, Ibu, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Mbak Dina, Mbak Inten. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Oke? Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.